Wabarakatuh. Lagi sekarang makan obat. Jawab salamnya kurang kompak. Orang sakit dioles balsam. Jangan lupa baca bismillah. Para juri yang handsome, izinkan saya untuk bertausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil-kitabah wa ja'ala al-kitabah lil-qira'ah wa ja'ala al-qira'ah lil-ma'rifah wa ja'ala al-ma'rifah lil-ibadah waj'alal ibadah lillah ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat ini tertancap dalam diri kita, dalam hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa Nabi Muhammad lah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baiklah, para juri yang musyrif, yang gagah pemberani dan bijaksana, baik yang sudah nikah maupun yang belum, yang saya hormati. Kemudian kakak kelas saya yang ganteng-ganteng, adik kelas saya yang imut-imut, yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil yang tidak dapat saya sebut namanya, yang besar tidak saya sebut gelarnya, tetapi tidak menghilangi rasa hormat saya kepada kita semua. Kenapa demikian? Karena gelar tidak akan ada manfaatnya bagi kita di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia walaupun orang itu memiliki banyak gelar, tetapi pasti gelar terakhir yang dia miliki adalah dalam kurung ALM ataupun almarhum. Maka untuk itu manusia itu sama, diciptakan dari tanah dan dijadikan manusia. Teman-teman sekalian, kalau hewan dengan hewan itu bedanya ciri dan bentuk badannya, maka hewan dengan manusia bedanya adalah akalnya, dan manusia dengan manusia bedanya adalah ketakwaannya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Nah, untuk itu tugas kita di dunia ini hanyalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, judul ataupun tema tausiah saya adalah ingat kepada Allah ketika harta berlimpah maupun ketika susah. Teman-teman sekalian, banyak orang pada zaman sekarang ketika Allah uji dengan harta yang berlimpah, mereka lupa terhadap pemberian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyia-nyiakan harta-harta mereka. Mereka jadikan harta-harta mereka untuk kehidupan dunia saja. Misalnya mereka membeli mobil-mobil yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mahal. Mereka juga membeli pakaian-pakaian yang mahal, pakaian-pakaian yang bagus, dan lain sebagainya. Padahal semua itu tidak ada manfaatnya bagi mereka semua. Karena apa? Karena pakaian yang mahal-mahal yang mereka beli, yang terakhir mereka tinggalkan di dunia hanyalah sehelai kain kafan. Dan kendaraan-kendaraan yang mereka beli, yang bagus, yang mahal tadi, yang terakhir dia pakai adalah keranda. Dan juga tanah yang luasnya yang mereka bangga-banggakan, rumah-rumah yang mewah yang mereka impikan, yang terakhir mereka gunakan adalah 2 kali 3 meter persegi saja.
Maka untuk itu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda dan hadisnya, ta'arraf fi rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan senangmu, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan susahmu. Untuk itu saya teringat dalam perkataan Syekh ataupun seorang ulama, yang ulama ini bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, penuhilah hak Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan membantu kalian dalam keadaan susah. Nah, dalam hadis ini dan juga dalam perkataan ulama tersebut, kita dapat mengambil pelajaran apabila kita diberi oleh Allah kemudahan, kesuksesan di dunia dan akhirat, maka manfaatkanlah semua itu dengan sebaik mungkin. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah telah Allah firmankan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, juz 14, halaman 277, ayat 90, posisi kanan tengah sedikit ke atas. Kalau kita hitung barisnya itu terdapat dalam baris yang kelima, posisi sudut kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan mengerjakan kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan membantu kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kita untuk berbuat keji, melarang kita untuk berbuat kemungkaran dan permusuhan. Dan Allah memberikan kita pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita renungkan ayat ini dan hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah firman Allah yang telah Allah firmankan tadi sudah kita lakukan apa belum? Apakah hadis yang telah Nabi SAW sabdakan kepada kita, apakah sudah kita lakukan apa belum? Teman-teman sekalian, marilah kita semua introspeksi diri kita semua. Marilah kita selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW itu adalah baik untuk kita semua. Misalnya Rasulullah dan Allah memerintahkan kita untuk salat. Apakah salat itu baik untuk kita? Tentu baik. Puasa, apakah puasa itu baik untuk kita? Tentu baik. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW kepada kita itu pasti baik untuk kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita selalu mengikuti hawa nafsu yang diperintahkan oleh syaitan kepada kita, misalnya berjudi, itu tidak boleh dan tidak baik untuk kita semua. Berdiri di jalanan, melihat akhwat-akhwat di jalanan, itu tidak baik untuk kita semua. Cari sama mar'ah, itu tidak baik untuk kita semua. Maka untuk itu semua, marilah kita introspeksi diri kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tergeser di waktu turun, tersinggung di waktu naik, mohon dapat dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Makan kerupuk di atas meja, tepuk tangan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.